Nak, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Perawat Melati Nugraha langsung membeku di depan pintu kamar 304 ICU RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Matanya membelalak tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Seorang gadis kecil berambut keemasan dengan gaun hijau sederhana sedang duduk di atas ranjang pasien paling penting di rumah sakit itu sambil menggenggam lembut tangan Ardian Pranata. Jantung Melati Nugraha berdegup kencang. "Kalau Dokter Basuki Wiratama melihatmu di sini," bisiknya panik. Namun gadis kecil itu bahkan tidak menoleh. Dia sedang bermimpi indah. Jangan bangunkan dia. Monitor yang selama 3 bulan hanya menunjukkan garis aktivitas monoton kini tiba-tiba menampilkan lonjakan yang belum pernah dilihat Melati Nugraha sebelumnya. Detak jantung Ardian Pranata meningkat stabil, seolah benar-benar mendengar suara gadis kecil itu. "Nak, kamu tidak boleh berada di sini. Ini ICU. Hanya keluarga yang boleh masuk." Dia bisa mendengar saya, sela Nadira Pranata dengan keyakinan polos khas anak kecil. "Kalau saya bicara, jarinya bergerak sedikit. Lihat." Melati Nugraha mendekat perlahan, suara sepatu putihnya nyaris tak terdengar di lantai rumah sakit. Dan benar saja, saat Nadira Pranata menggenggam tangan pria yang koma itu dengan lembut, jari-jari Ardian Pranata bergerak pelan. "Mustahil," gumamnya pelan. "Siapa namamu, Nak?" "Nadira Pranata. Ibu saya bekerja membersihkan lantai ini setiap malam. Ibu bilang bapak ini sangat kesepian. Tidak ada yang datang menjenguk selain dokter." Tenggorokan Melati Nugraha terasa tercekat karena itu memang benar. Selama 3 bulan koma, keluarga kaya keluarga Pranata hanya datang 4 kali. Kakaknya, Ratih Pranata, muncul 2 minggu sekali hanya demi formalitas. Mantan tunangannya, Vanessa Kusuma, hanya datang 1 kali. Rekan bisnisnya bahkan cuma menanyakan kapan dia bisa kembali menandatangani dokumen perusahaan. "Apa yang biasanya kamu ceritakan padanya?" Nadira Pranata tersenyum polos dengan tatapan yang begitu tulus hingga membuat hati siapapun luluh. "Saya cerita tentang sekolah, tentang kucing saya yang namanya Putri, tentang ibu saya yang bekerja keras supaya saya bisa sekolah, lalu saya menyanyikan lagu yang ibu nyanyikan kalau saya mimpi buruk." Gadis kecil itu mulai bersenandung lembut. Suaranya pelan hampir tak terdengar, tetapi monitor tidak berbohong. Aktivitas otak Ardian Pranata melonjak drastis. Bulu kuduk Melati Nugraha meremang. Selama 30 tahun menjadi perawat, ia sudah melihat banyak keajaiban, tetapi belum pernah melihat hal seperti ini. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk," nyanyi Nadira Pranata dengan suara kecil sebening kristal. Kelopak mata Ardian Pranata tiba-tiba bergetar. Melati Nugraha menahan napas. "Nina Bobo, oh Nina Bobo," lanjut gadis kecil itu lagi. Kali ini tidak ada keraguan. Mata Ardian Pranata bergerak di balik kelopak matanya yang tertutup seolah sedang berusaha bangun dari tidur panjang. "Nadira Pranata, kamu harus turun sekarang juga," bisik Melati Nugraha, tetapi suaranya terdengar lebih takut daripada tegas. "Sebentar lagi. Saya sedang cerita kalau besok ulang tahun saya dan ibu akan membuat kue coklat walaupun harus kerja 2 shift untuk membelinya." Air mata hampir jatuh dari mata Melati Nugraha. Gadis kecil ini tanpa sadar sedang memberikan satu-satunya hal yang benar-benar dibutuhkan seorang pria yang memiliki segalanya, kasih sayang yang tulus. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari lorong rumah sakit. "Melati Nugraha, kamu di mana?" "Dokter Basuki Wiratama meminta laporan pasien Pranata," teriak kepala perawat dari ruang perawat. Kepanikan langsung memenuhi dada Melati Nugraha. Jika mereka menemukan Nadira Pranata di sini, bukan hanya dirinya yang kehilangan pekerjaan, tetapi Larasati Wijaya, ibu gadis kecil itu, juga akan langsung dipecat. "Nak, kamu harus pergi sekarang. Ibumu bisa mendapat masalah besar." Nadira Pranata mengecup lembut tangan Ardian Pranata lalu berbisik di telinganya, "Besok saya datang lagi ya. Jangan takut. Saya di sini." Tepat pada saat itu sesuatu yang mustahil terjadi. Sudut bibir Ardian Pranata sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Melati Nugraha berkedip berkali-kali, yakin matanya sedang salah melihat. Namun ketika ia melihat lagi, wajah pengusaha itu benar-benar tampak jauh lebih tenang dibanding beberapa bulan terakhir. "Melati," suara Dokter Basuki Wiratama terdengar semakin mendekat dari lorong rumah sakit. Suara Dokter Basuki Wiratama terdengar semakin dekat di lorong rumah sakit. Nadira Pranata segera melompat turun dari ranjang secepat kucing kecil lalu berlari ke arah pintu, tetapi ia sempat berhenti sesaat. "Kak Melati Nugraha, benarkah dia akan segera bangun?"
Saya sudah janji padanya. Sebelum Melati Nugraha sempat menjawab, gadis kecil itu sudah menghilang di lorong seperti kilatan cahaya emas, meninggalkan aroma sabun bayi yang lembut dan satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Kekuatan apa yang dimiliki anak kecil itu hingga para dokter terbaik di Indonesia pun tidak memilikinya? Monitor pasien terus menunjukkan aktivitas yang meningkat. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Ardian Pranata terlihat benar-benar hidup. 2 minggu kemudian, Melati Nugraha tanpa sadar menjadi kaki tangan rahasia gadis kecil itu. Setiap malam, setelah Larasati Wijaya selesai membersihkan sayap timur rumah sakit, Nadira Pranata akan menyelinap beberapa menit menuju kamar 304. Awalnya Melati Nugraha mencoba menghentikannya, tetapi hasilnya terlalu nyata untuk diabaikan. Kondisi vital Ardian Pranata selalu membaik drastis setiap kali gadis kecil itu datang. Mustahil menjelaskan ini kepada dokter, gumam Melati Nugraha sambil memeriksa grafik monitor. Mereka pasti menganggapku gila. Malam itu Nadira Pranata datang membawa sesuatu di tangannya. Saya membawa gambar, katanya pelan sambil naik ke kursi di samping ranjang. Ini gambar kita berdua nanti saat Om bangun. Melati Nugraha mendekat untuk melihat. Gambar krayon sederhana itu memperlihatkan seorang pria tinggi berambut hitam sedang menggandeng tangan seorang gadis kecil di bawah matahari kuning cerah. Kenapa kamu yakin dia akan bangun, Nak? Karena kemarin dia menggenggam tangan saya 3 kali seperti ini. Nadira Pranata memperagakan gerakannya perlahan. Dan waktu saya cerita tentang anak kucing yang kami temukan di halaman rumah sakit, bibirnya bergerak seperti mau tersenyum. Gadis kecil itu menaruh gambarnya di meja samping ranjang lalu memulai ritual malamnya, menggenggam tangan Ardian Pranata sambil menceritakan harinya. Hari ini di sekolah, guru bertanya kami ingin jadi apa saat besar nanti. Saya bilang ingin jadi dokter supaya bisa membantu orang seperti Om. Tapi Rangga Setiawan menertawakan saya dan bilang anak miskin tidak mungkin jadi dokter. Monitor langsung menunjukkan lonjakan aktivitas. Tahu tidak apa yang saya jawab? Ibu saya bilang mimpi itu tidak punya harga, cuma butuh kerja keras. Ibu dulu kuliah keperawatan, tapi berhenti saat saya lahir. Ibu bilang tidak apa-apa, nanti saya yang harus jadi dokter. Tenggorokan Melati Nugraha kembali terasa sesak. Ia tidak pernah tahu bahwa Larasati Wijaya pernah belajar keperawatan. Itu menjelaskan kenapa perempuan itu begitu paham aturan rumah sakit dan bergerak begitu profesional di koridor. Ibu saya bekerja sangat keras. Kadang saya dengar ibu menangis di kamar mandi saat mengira saya sudah tidur. Tapi setiap melihat saya, ibu selalu tersenyum. Ibu bilang kami berdua adalah satu tim melawan dunia. Tiba-tiba jari-jari Ardian Pranata menggenggam tangan Nadira Pranata dengan kuat. Termometer di tangan Melati Nugraha jatuh ke lantai. Nadira Pranata. Kak Melati Nugraha, lihat. Dia melakukannya lagi, tapi kali ini berbeda. Kelopak mata Ardian Pranata perlahan terbuka seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang. Ya Tuhan, bisik Melati Nugraha sambil berlari menuju telepon internal rumah sakit. Dokter Basuki Wiratama, segera ke kamar 304. Pasien Pranata sadar. Namun Nadira Pranata tidak bergerak sedikit pun. Matanya yang besar dan bercahaya terus menatap wajah Ardian Pranata yang sedang berusaha memfokuskan pandangan. Hai, katanya sederhana. Saya bilang Om tidak perlu takut. Mata Ardian Pranata yang masih kabur karena efek obat akhirnya menemukan wajah gadis kecil itu. Bibirnya bergerak pelan mencoba membentuk kata-kata. Malaikat, gumamnya dengan suara serak karena lama tidak digunakan. Suara malaikat, Nadira Pranata tersenyum kecil. Saya bukan malaikat. Nama saya Nadira Pranata. Umur saya 6 tahun dan besok benar-benar ulang tahun saya. Ardian Pranata berkedip berkali-kali seolah mencoba memahami kenyataan yang mustahil. Ia mencoba bangun, tetapi otot-ototnya yang melemah tidak mampu bergerak. Aku, di mana? Di rumah sakit. Om mengalami kecelakaan parah, tapi sekarang sudah lebih baik. Saya yang menjaga Om selama Om tidur. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar semakin dekat di lorong rumah sakit. Melati Nugraha tahu dalam hitungan detik kamar itu akan dipenuhi dokter dan tidak mungkin lagi menjelaskan keberadaan Nadira Pranata di ICU.
Nak, kamu harus pergi sekarang. Namun Ardian Pranata, dengan seluruh tenaga yang tersisa, tetap menggenggam tangan kecil gadis itu. Jangan, bisiknya lirih. Jangan pergi. Suaramu, aku ingat. Kamu bernyanyi. Nina Bobo oh Nina Bobo, lanjut Nadira Pranata pelan sambil tersenyum. Ibu bilang lagu itu bisa mengusir mimpi buruk. Air mata mulai mengalir di pipi Ardian Pranata. Di sudut terdalam pikirannya yang hancur karena koma panjang, ia mengingat kegelapan, kesepian, lalu suara kecil itu dan tangan mungil yang memberinya harapan bahkan sebelum ia sadar dirinya membutuhkannya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Apa yang terjadi di sini? Dokter Basuki Wiratama masuk bersama 3 perawat dan dokter muda. Saat melihat Nadira Pranata duduk di ranjang pasien, wajahnya langsung berubah dari cemas menjadi marah besar. Melati Nugraha, bagaimana bisa ada anak kecil tanpa izin di ICU? Pada saat yang sama, Larasati Wijaya muncul di pintu karena mendengar keributan. Seragam petugas kebersihannya basah oleh keringat kerja malam dan matanya membelalak ketakutan saat melihat putrinya. Nadira Pranata, turun sekarang juga. Tetapi Ardian Pranata, meskipun tubuhnya masih lemah, berhasil duduk sedikit sambil tetap menggenggam tangan gadis kecil itu. Tunggu, katanya dengan suara lebih jelas. Anak ini, dia menyelamatkan saya. Dokter Basuki Wiratama mengernyitkan dahi. Tuan Pranata, Anda baru sadar dari koma selama 3 bulan. Wajar jika Anda masih bingung. Saya tidak bingung. Mata Ardian Pranata bertemu dengan mata Larasati Wijaya. Putri Anda bernyanyi untuk saya, berbicara dengan saya. Saya bisa mendengarnya. Larasati Wijaya langsung membeku. Wajahnya pucat saat menyadari apa yang ternyata selama ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Nadira Pranata, apa yang sudah kamu lakukan? Menjaga Om ini, Bu. Seperti yang Ibu ajarkan, kita harus membantu orang yang sedang kesusahan. Keheningan di kamar terasa begitu menyesakan. Para dokter saling bertukar pandang tidak percaya sementara Melati Nugraha gemetar ketakutan menunggu bencana datang. Ardian Pranata menatap langsung ke arah Larasati Wijaya. Anda ibunya? Iya, Pak. Nama saya Larasati Wijaya. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan malam. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kalau... Terima kasih, potong Ardian Pranata pelan. Terima kasih karena sudah membesarkan orang yang menghidupkan saya kembali. Dokter Basuki Wiratama berdeham tidak nyaman. Tuan Pranata, kami harus segera melakukan pemeriksaan medis lengkap dan situasi yang tidak sesuai prosedur ini, dokter. Suara Ardian Pranata tiba-tiba berubah tegas dan penuh wibawa hingga semua orang terdiam. Anak ini dan ibunya tidak akan dihukum. Justru sebaliknya. Ia kembali menatap Larasati Wijaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardian Pranata merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan uang, angka, atau kontrak bisnis. Saya ingin berbicara dengan Anda nanti saat kondisi saya lebih baik, Bu Larasati Wijaya. Larasati Wijaya mengangguk pelan lalu mengangkat Nadira Pranata ke pelukannya dan berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, gadis kecil itu berteriak ceria, Om Ardian Pranata, sekarang Om sudah tahu nama saya, berarti kita teman sungguhan. Setelah pintu tertutup, Ardian Pranata memejamkan mata sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam 35 tahun hidupnya, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada bisnis yang menunggunya saat bangun. Tetapi di lorong rumah sakit, seorang wanita elegan memperhatikan semua kejadian itu dari bayang-bayang. Ratih Pranata baru datang untuk kunjungan rutinnya 2 minggu sekali dan apa yang baru saja dilihatnya akan mengubah segalanya. 3 hari setelah Ardian Pranata sadar, Ratih Pranata berjalan di koridor RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta seperti predator yang sedang memburu mangsanya. Jas mahal yang dikenakannya terlihat sangat kontras dengan suasana rumah sakit dan suara hak tingginya menggema seperti ancaman dingin. Selama 72 jam terakhir ia melakukan penyelidikan tanpa henti dan apa yang ditemukan membuatnya dipenuhi kemarahan dingin penuh perhitungan. Selamat pagi, Dokter Basuki Wiratama.
Sapanya dengan senyum paling berbahaya. Saya datang untuk membicarakan situasi tidak pantas yang melibatkan adik saya. Dokter itu langsung membetulkan kacamatanya dengan gugup. Bu Ratih Pranata, saya pastikan kami sudah mengambil tindakan disipliner. Saya tidak peduli dengan tindakan disipliner kalian, jawab Ratih Pranata dingin. Saya ingin tahu orang seperti apa yang sudah memanipulasi adik saya saat dia berada dalam kondisi lemah. Sementara Ratih Pranata menginterogasi staf medis di lorong rumah sakit, di dalam kamar 304, Ardian Pranata menunggu dengan gelisah kedatangan Larasati Wijaya yang sudah dijanjikan sebelumnya. Ketika perempuan itu akhirnya muncul di depan pintu memakai pakaian biasa untuk pertama kalinya, celana jeans sederhana dan blus putih yang membuat kecantikan alaminya semakin terlihat, jantung Ardian Pranata berdegup jauh lebih cepat daripada yang bisa dijelaskan monitor rumah sakit manapun. Selamat sore, Pak Pranata. Bagaimana keadaan Anda? Panggil saya Ardian Pranata saja, katanya pelan sambil tersenyum. Dan saya merasa berbeda, seperti baru bangun setelah tidur sepanjang hidup saya. Larasati Wijaya duduk di kursi dekat ranjang dengan jarak sopan, tetapi cukup dekat hingga Ardian Pranata bisa memperhatikan wajahnya dengan jelas. Saya ingin meminta maaf lagi atas apa yang dilakukan Nadira Pranata. Jangan meminta maaf, potong Ardian Pranata lembut. Putri Anda menyelamatkan hidup saya dengan cara yang bahkan tidak bisa dilakukan dokter terbaik. Larasati Wijaya menunduk sambil memainkan jemarinya dengan gugup. Nadira Pranata memang selalu berbeda kalau melihat orang yang sedang menderita. Waktu kecil dia sering menemani para lansia di gedung tempat kami tinggal. Hatinya terlalu besar untuk anak seusianya. Dia mewarisi kebaikan itu dari siapa? Pertanyaan itu membuat pipi Larasati Wijaya sedikit memerah. Mungkin dari ayahnya. Dulu dia orang baik, sebelum semuanya berubah. Ardian Pranata langsung menangkap rasa sakit yang melintas di mata perempuan itu saat menyebut ayah Nadira Pranata. Boleh saya tahu apa yang terjadi? Bagas Saputra bekerja di proyek konstruksi. Saat saya hamil, dia berjanji kami akan menjadi keluarga bahagia. Tapi setelah Nadira Pranata lahir dan tanggung jawab mulai terasa nyata, suaranya mulai bergetar pelan. Suatu pagi dia pergi begitu saja. Dia meninggalkan surat yang mengatakan dirinya belum siap menjadi ayah. Saya turut sedih mendengarnya. Pasti sangat berat. Tahun-tahun pertama memang sangat sulit. Saya kuliah keperawatan di Universitas Indonesia, tapi terpaksa berhenti untuk bekerja. Nadira Pranata butuh popok, susu, dan obat saat sakit. Pendidikan saya bisa menunggu, tapi anak saya tidak. Ardian Pranata merasakan kekaguman yang dalam terhadap perempuan yang rela mengorbankan mimpinya demi cinta seorang ibu. Dan sekarang Anda masih ingin melanjutkan kuliah? Larasati Wijaya tersenyum tipis dengan campuran harapan dan kenyataan pahit. Saya bekerja 2 shift untuk menabung. 2 tahun lagi saat Nadira Pranata sudah lebih besar, mungkin saya bisa kuliah akhir pekan. Mimpinya memang lambat, tapi tetap mimpi saya. Saya kagum dengan keteguhan Anda. Kebanyakan orang pasti sudah menyerah. Ibu saya mengajarkan bahwa perempuan di keluarga kami tidak pernah menyerah. Kami mungkin miskin, tapi kami punya harga diri dan mimpi. Itu yang ingin saya ajarkan pada Nadira Pranata. Tiba-tiba percakapan mereka terhenti oleh suara langkah tegas dari lorong rumah sakit. Ratih Pranata muncul di pintu seperti badai elegan, diikuti seorang wanita cantik berambut pirang terang dengan mata hijau dingin seperti es. Adikku tersayang, ternyata kamu sudah menerima tamu, kata Ratih Pranata dengan nada manis yang terasa seperti racun. Larasati Wijaya langsung berdiri, nalurinya segera merasakan bahaya. Ratih Pranata, Ardian Pranata mengerutkan dahi. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang begitu mendengar kabar kesembuhan ajaibmu. Dan aku membawa seseorang yang sangat mengkhawatirkanmu. Wanita pirang itu melangkah maju dengan anggun. Hai sayang, katanya sambil tersenyum tipis. Aku Vanessa Kusuma, tunanganmu. Kalimat terakhir itu diucapkannya sambil menatap langsung ke arah Larasati Wijaya. Udara di dalam kamar terasa menyesakan.
Larasati Wijaya merasa seperti disiram air es. Vanessa Kusuma, aku, Ardian Pranata terlihat bingung. Kupikir hubungan kita sudah berakhir. Oh sayang, itu cuma pertengkaran kecil sebelum kecelakaanmu. Trauma membuatmu bingung, itu wajar. Vanessa Kusuma berjalan mendekati ranjang dengan sangat akrab sambil sepenuhnya mengabaikan keberadaan Larasati Wijaya. Aku sangat khawatir padamu, tapi dokter bilang lebih baik kamu beristirahat dulu. Sekarang kondisimu sudah membaik, kita bisa mulai merencanakan pernikahan kita seperti yang selama ini kita inginkan. Larasati Wijaya melangkah perlahan menuju pintu. Sepertinya saya harus pergi. Senang bisa mengenal Anda, Pak Pranata. Saya senang Anda sudah pulih. Larasati Wijaya, tunggu. Namun Rati Pranata dengan halus menghalangi pandangan Ardian Pranata ke arah perempuan itu. Adikku, kamu harus istirahat. Emosi yang terlalu kuat tidak baik untuk pemulihanmu. Vanessa Kusuma langsung menggenggam tangan Ardian Pranata dengan posesif. Ratih Pranata benar. Ardian Pranata harus dikelilingi orang-orang yang benar-benar mengenalnya dan mencintainya. Larasati Wijaya akhirnya keluar dari kamar dengan harga dirinya tetap utuh meskipun hatinya hancur. Di lorong rumah sakit ia bertemu dengan Nadira Pranata yang baru datang sepulang sekolah. Ibu, kenapa sedih? Kita tidak boleh lagi mengunjungi Om Ardian Pranata? Larasati Wijaya memeluk putrinya erat sambil menahan air mata. Sayang, kadang orang hidup di dunia yang sangat berbeda dan tidak selalu dunia itu bisa bersatu. Di dalam kamar, ketegangan terasa begitu berat. Vanessa Kusuma, kita perlu bicara, kata Ardian Pranata dengan tegas. Tentu, sayang. Kita memang harus membicarakan banyak hal, terutama tentang wanita itu dan anaknya yang jelas-jelas memanfaatkan kondisi lemahmu. Ratih Pranata tersenyum puas. Vanessa Kusuma benar, Ardian Pranata. Aku sudah menyelidiki wanita bernama Larasati Wijaya itu. Masa lalunya menarik, sangat menarik. Apa maksudmu? Katakan saja mantan pasangannya, ayah anak itu, punya hubungan yang mungkin akan mengejutkanmu. Hubungan yang lebih berkaitan dengan keluarga kita daripada yang kamu bayangkan. Tubuh Ardian Pranata langsung merinding dingin. Cara Ratih Pranata mengucapkan kata-kata itu terdengar seperti pertanda buruk. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Bagas Saputra. Nama itu terdengar familiar, kan? Wajah Ardian Pranata langsung berubah drastis. 7 tahun lalu Bagas Saputra pernah menjadi pengawas proyek di perusahaan PT Pranata Konstruksi sebelum akhirnya dipecat karena mencuri material proyek dan menyuap pengawas bangunan. Tidak mungkin? Oh, sangat mungkin. Si Suci Larasati Wijaya itu pernah menikah dengan pria yang mencuri hampir 3 miliar rupiah dari perusahaan kita. Bukankah terlalu kebetulan putrinya tiba-tiba muncul tepat di kamar rumah sakitmu? Vanessa Kusuma menggenggam tangan Ardian Pranata lebih erat. Sayang, jelas wanita itu merencanakan semuanya. Mungkin sejak awal dia sudah tahu siapa dirimu. Untuk pertama kalinya sejak sadar dari koma, keraguan mengerikan mulai memenuhi pikiran Ardian Pranata. Mungkinkah malaikat kecil yang menyelamatkannya ternyata hanyalah bagian dari penipuan yang dirancang sempurna? 1 minggu berlalu sejak pengungkapan dari Ratih Pranata dan kini Ardian Pranata hidup dalam perang batin yang perlahan merusak pemulihan fisiknya. Para dokter mulai menyadari ia mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan mengalami insomnia setiap malam. Namun yang paling menyiksanya adalah hilangnya Nadira Pranata dan Larasati Wijaya sepenuhnya dari hidupnya. Sejak hari itu mereka tidak pernah muncul lagi. Sementara itu Vanessa Kusuma hampir seperti tinggal di rumah sakit. Setiap pagi ia datang membawa bunga segar, makanan mahal, dan pembicaraan tentang rencana pernikahan mereka. Sayang, tadi aku memeriksa menu untuk resepsi, kata Vanessa Kusuma sambil menata anggrek putih di vas kristal. Aku pikir kita bisa mengadakan pernikahan bulan Desember saat kamu benar-benar pulih. Ardian Pranata memandangnya tanpa benar-benar melihatnya. Vanessa Kusuma memang cantik, sukses, dan berasal dari kelas sosial yang sama dengannya. Dialah pilihan logis yang pasti disetujui keluarganya,
pilihan yang tidak akan membawa skandal atau perbedaan ekonomi dalam hidupnya. Namun setiap kali memejamkan mata, yang terdengar hanyalah suara kecil menyanyikan lagu Nina Bobo dan sepasang mata tulus yang dipenuhi air mata kekhawatiran. Ardian Pranata, kamu mendengarkanku? Maaf, Vanessa Kusuma. Aku masih mencoba memahami banyak hal. Itu wajar, sayang. Trauma otak bisa menyebabkan kebingungan emosional. Dr. Basuki Wiratama juga menjelaskannya padaku. Dr. Basuki Wiratama menjelaskan bahwa wajar kalau kamu merasa dekat dengan orang-orang yang menemanimu selama masa pemulihan. Semacam sindrom ketergantungan emosional pasien, kata Vanessa Kusuma sambil tersenyum lembut. Sindrom ketergantungan emosional? Penjelasan itu terdengar begitu dingin dan klinis hingga sesuatu dalam diri Ardian Pranata langsung menolaknya. Vanessa Kusuma, aku ingin menanyakan sesuatu. Sebelum kecelakaan, apakah kita benar-benar punya rencana menikah? Vanessa Kusuma berkedi pelan. Untuk sesaat topeng sempurnanya retak sedikit. Ya, kami memang sedang membicarakannya. Hanya ada sedikit perbedaan soal waktu. Perbedaan seperti apa? Hal kecil saja, Ardian Pranata. Kamu ingin menunggu sampai bisnis properti kita berkembang ke kota-kota lain. Sedangkan aku merasa sudah waktunya kita menetap. Itu cuma detail. Namun perlahan Ardian Pranata mulai mengingat potongan-potongan kehidupannya sebelum kecelakaan. Ia mengingat tekanan, rasa frustrasi, dan perasaan bahwa selama ini ia hidup sesuai rancangan orang lain, bukan keinginannya sendiri. Pada saat itu Melati Nugraha masuk untuk memeriksa tanda vitalnya. Sejak kejadian dengan Nadira Pranata, perawat itu selalu menghindari tatapan matanya. Kak Melati Nugraha, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu, Pak Pranata. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana keadaan anak kecil itu? Melati Nugraha ragu-ragu sambil melirik gugup ke arah Vanessa Kusuma. Mungkin tidak pantas membicarakannya. Tolong, Kak Melati Nugraha. Aku hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Perawat itu menghela napas panjang. Nadira Pranata sakit. Sudah 4 hari dia tidak datang ke rumah sakit bersama ibunya. Larasati Wijaya bekerja 2 shift untuk membayar dokter dan pengobatan. Jantung Ardian Pranata terasa berhenti berdetak. Dia sakit apa? Radang paru-paru. Dokter bilang mungkin karena perubahan cuaca, suara Melati Nugraha mengecil. Tapi menurut saya, karena sedih. Anak itu terus menanyakan tentang Anda. Vanessa Kusuma langsung menyela dengan tajam. Kak Melati Nugraha, saya rasa tidak pantas melibatkan pasien dalam masalah pribadi staf kebersihan. Tatapan yang diberikan Melati Nugraha kepada Vanessa Kusuma terasa setajam pisau. Dengan segala hormat, Bu, tapi anak dari staf kebersihan itulah yang membantu tunangan Anda bangun dari koma. Itu hanya kebetulan. Dokter sudah menjelaskannya. Saya ada di sini setiap malam, balas Melati Nugraha tegas. Saya melihat monitor itu. Saya melihat sendiri perubahan yang terjadi setiap kali anak itu berbicara dengannya. Ardian Pranata langsung duduk lebih tegak di ranjang meski otot-ototnya terasa nyeri. Kak Melati Nugraha, di mana alamat rumah Larasati Wijaya? Pak Pranata, saya tidak bisa memberikan data pribadi pegawai rumah sakit. Seorang anak 6 tahun sedang sakit. Kamu tidak boleh lagi terlibat dengan keluarga itu, Ardian Pranata, potong Vanessa Kusuma dengan nada mutlak. Mereka sudah menimbulkan cukup banyak masalah. Masalah apa? Vanessa Kusuma menoleh ke pintu memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Ratih Pranata sudah menceritakan semuanya tentang mantan suami wanita itu. Tidak mencurigakan menurutmu bahwa putri dari pria yang pernah mencuri dari perusahaanmu tiba-tiba muncul di kamar rumah sakitmu? Larasati Wijaya bahkan tidak tahu siapa aku waktu pertama kali datang. Atau mungkin itu hanya yang dia ingin kamu percayai. Keraguan kembali menyerang pikiran Ardian Pranata seperti racun. Bagaimana kalau Vanessa Kusuma benar? Bagaimana kalau Ratih Pranata benar?
Bagaimana kalau semua kepolosan Nadira Pranata dan harga diri Larasati Wijaya hanyalah sandiwara yang dirancang sempurna? Tetapi lalu ia teringat sesuatu. Malam pertama saat ia sadar dari koma, ia melihat air mata tulus di mata gadis kecil itu. Air mata seperti itu tidak mungkin dipalsukan. Vanessa Kusuma, aku butuh waktu untuk berpikir. Tidak ada yang perlu dipikirkan, Ardian Pranata. Aku dan keluargamu ada di sini untuk melindungimu. Itu kenyataannya. Malam itu, setelah Vanessa Kusuma pergi, Ardian Pranata tidak bisa tidur sedikit pun. Setiap kali memejamkan mata, ia membayangkan seorang gadis kecil menangis di suatu sudut Jakarta sambil bertanya-tanya kenapa sahabatnya tidak ingin menemuinya lagi. Tepat pukul 3 dini hari, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia menelepon nomor pribadi Melati Nugraha. Kak Melati Nugraha, aku tahu ini sudah sangat malam, tapi aku butuh bantuan. Bantuan yang sangat besar. Pak Pranata, Anda baik-baik saja? Aku butuh alamat rumah Larasati Wijaya. Dan tolong panggilkan taksi untukku. Pak Pranata, Anda tidak boleh keluar dari rumah sakit. Kondisi pemulihan Anda, Kak Melati Nugraha, seorang anak 6 tahun sedang sakit karena aku membiarkan keluargaku membuatnya ketakutan. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah itu. Di seberang telepon terdengar keheningan panjang. Akhirnya Melati Nugraha menghela napas pelan. Saya akan memberikan alamatnya, tapi Pak Pranata, hati-hati. Kalau keluarga Anda tahu, semuanya bisa menjadi masalah besar. Biarkan mereka tahu kalau perlu. Ada keputusan yang harus aku ambil sendiri. 30 menit kemudian, Ardian Pranata sudah berada di dalam taksi Bluebird menuju salah satu kawasan sederhana di Jakarta Timur. Di tangannya ada kantong obat berisi antibiotik dan sirup batuk yang ia dapat dari stok sampel rumah sakit. Sementara di dadanya tumbuh tekad yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan. Namun yang tidak diketahuinya adalah Ratih Pranata diam-diam telah menempatkan orang untuk mengawasi rumah sakit dan keberangkatannya tengah malam itu langsung dilaporkan kepadanya. Saat tiba di bangunan apartemen sederhana tempat tinggal Larasati Wijaya, lalu menaiki tangga sampai lantai 3 dengan susah payah karena tubuhnya masih lemah, ia sama sekali tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya malam itu. Ia mengetuk pelan pintu apartemen 3B. Pintu terbuka perlahan dan Larasati Wijaya muncul dengan mata sembab karena menangis dan mengenakan pakaian rumah yang sudah lusuh. Ia awalnya mengira dokter darurat yang datang, tetapi yang berdiri di depan pintu justru pria yang selama ini memenuhi pikirannya siang dan malam. Ardian Pranata, apa yang Anda lakukan di sini? Aku datang menemui malaikat kecilku, jawabnya pelan. Dan meminta maaf pada kalian berdua. Larasati Wijaya langsung terpaku di ambang pintu, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Ardian Pranata berdiri di sana dalam kondisi lemah tetapi penuh tekad, membawa sekantong obat dan ekspresi yang memperlihatkan keberanian sekaligus kerentanan. Anda tidak seharusnya datang ke sini, bisiknya sambil gelisah melihat ke lorong apartemen. Kalau keluarga Anda atau Vanessa Kusuma tahu, sekarang aku tidak peduli lagi pada keluargaku. Nadira Pranata sakit dan aku datang untuk membantunya. Dari dalam apartemen kecil itu terdengar batuk kering berkepanjangan yang langsung menghancurkan hati Ardian Pranata. Tolong, biarkan aku melihatnya. Larasati Wijaya ragu sesaat, tetapi keputusasaan di mata pria itu akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Ia mempersilakan Ardian Pranata masuk. Apartemen itu sangat kecil, tetapi bersih dan hangat. Ada 2 kamar mungil, ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang makan, dan dapur sederhana. Namun cinta terasa hidup di setiap sudutnya. Gambar-gambar buatan Nadira Pranata menempel di dinding, foto ibu dan anak yang tersenyum bersama, serta buku cerita anak yang ditumpuk rapi di dekat sofa. Dia ada di kamar saya, kata Larasati Wijaya pelan. Demamnya sedikit turun sore tadi, tapi obatnya mahal sekali dan saya hanya bisa membeli sebagian. Ardian Pranata langsung menyerahkan kantong obat yang dibawanya. Antibiotik, sirup batuk, semuanya kualitas terbaik. Larasati Wijaya menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Saya tidak bisa menerima ini. Anda sudah terlalu banyak membantu. Biarkan aku melakukannya,
Larasati Wijaya. Tolong. Mereka masuk bersama ke kamar kecil itu. Nadira Pranata meringkuk di bawah selimut bermotif bunga dengan pipi merah karena demam. Saat melihat Ardian Pranata, mata kecilnya langsung berbinar lemah. Om Ardian Pranata. Om benar-benar datang atau saya sedang bermimpi lagi? Aku benar-benar datang, malaikat kecil. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Nadira Pranata mencoba duduk, tetapi batuknya langsung membuat tubuh kecilnya tertekuk. Ardian Pranata secara refleks mendekat dan memeluknya hingga batuk itu perlahan mereda. Kenapa Om tidak datang menemui saya di rumah sakit? Saya kangen. Mata Ardian Pranata langsung dipenuhi air mata. Karena aku bodoh. Aku membiarkan orang lain memengaruhi pikiranku dan percaya hal-hal yang tidak benar tentang kamu dan ibumu. Hal apa? Larasati Wijaya buru-buru menyela. Nadira Pranata, Om Ardian Pranata sibuk dengan orang-orang penting. Kita mengerti kok. Tidak, potong Ardian Pranata tegas. Jangan mengerti hal seperti itu karena itu tidak benar. Ia duduk di tepi ranjang kecil itu lalu menatap langsung ke mata Nadira Pranata. Tahu tidak apa yang aku pelajari saat koma? Orang paling penting bukanlah mereka yang punya uang atau kekuasaan paling besar, melainkan mereka yang memiliki hati paling tulus dan paling bersih seperti milikmu. Nadira Pranata tersenyum lemah. Ibu bilang uang tidak bisa membeli pelukan. Ardian Pranata tersenyum sambil menatap Larasati Wijaya penuh kekaguman. Ibumu perempuan yang sangat bijaksana. Ardian Pranata menatap Larasati Wijaya yang masih berdiri di dekat pintu dengan kedua tangan menyilang di dada, seolah sedang melindungi dirinya sendiri. Larasati Wijaya, ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku katakan padamu. Kakakku sudah menceritakan semuanya tentang Bagasa Putra dan apa yang terjadi di perusahaan. Wajah Larasati Wijaya langsung menegang. Oh, begitu ya? Jadi Anda datang ke sini untuk menyalahkan saya? Tidak, jawab Ardian Pranata cepat. Aku datang untuk meminta maaf karena sempat meragukanmu, walaupun hanya sedetik. Larasati Wijaya berkedip bingung. Apa? 7 tahun lalu Bagasa Putra memang mencuri dari perusahaanku, tapi kamu bukan dia. Kamu adalah perempuan luar biasa yang membesarkan anak luar biasa dengan cinta dan nilai kehidupan yang bahkan tidak bisa dibeli oleh seluruh uangku. Air mata mulai mengalir di pipi Larasati Wijaya. Ardian Pranata, Anda tidak tahu, waktu Bagasa Putra bekerja, dia tidak pernah menyebut nama perusahaan tempatnya bekerja. Dia cuma bilang bekerja di perusahaan konstruksi. Saat dia ditangkap karena pencurian itu, hubungan kami sudah berakhir. Kalau saya tahu itu perusahaan keluarga Anda, tidak penting lagi, potong Ardian Pranata lembut. Ia memandang sekeliling apartemen kecil itu. Yang penting adalah ini. Keluarga yang kalian bangun bersama. Cinta yang terasa di setiap sudut rumah ini. Ini adalah hal paling nyata yang pernah aku rasakan sepanjang hidupku. Nadira Pranata kembali batuk kecil, tetapi kali ini jauh lebih ringan. Jadi, saya boleh datang lagi ke rumah sakit? Ardian Pranata tersenyum hangat. Artinya aku ingin menjadi bagian dari keluarga kalian, kalau kalian mau menerimaku. Tepat saat itu ponselnya berdering. Nama Ratih Pranata muncul di layar. Ardian Pranata, sebenarnya kamu ada di mana? Suara kakaknya terdengar marah. Vanessa Kusuma panik. Dokter Basuki Wiratama bilang kamu kabur dari rumah sakit. Aku berada di tempat yang memang seharusnya. Jangan bilang kamu bersama wanita penipu itu dan anaknya. Ardian Pranata memejamkan mata sesaat sebelum menjawab tegas. Aku sedang bersama orang-orang yang aku cintai. Keheningan panjang terdengar dari seberang telepon. Kau bilang cinta? Benturan di kepalamu ternyata lebih parah dari yang kami kira. Perempuan ini adalah orang paling tulus yang pernah aku kenal dan putrinya adalah malaikat yang menyelamatkan hidupku. Kalau kamu terus melakukan kegilaan ini, akan ada konsekuensinya. Dewan Direksi, Investor, Vanessa Kusuma, Ratih Pranata, aku sudah membuat keputusan.
Aku dan Vanessa Kusuma tidak pernah benar-benar bertunangan. Kita semua tahu itu. Dan soal perusahaan serta para investor, aku akan mencari cara mengatasinya. Ia langsung memutus sambungan telepon lalu menatap Larasati Wijaya dengan serius. Semua ini akan sangat sulit. Keluargaku akan melawan. Mereka akan mencoba menghancurkan kita dengan segala cara. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang mudah. Larasati Wijaya melangkah mendekat perlahan. Anda yakin dengan semua yang sedang Anda lakukan? Anda bisa kehilangan segalanya. Ardian Pranata menatapnya dalam-dalam. Aku menghabiskan 3 bulan dalam kegelapan paling dalam. Putrimu adalah cahaya yang membimbingku kembali hidup. Dan kamu mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya. Bagaimana mungkin aku kehilangan sesuatu kalau justru sekarang aku merasa mendapatkan segalanya? Nadira Pranata berhasil duduk perlahan di ranjangnya. Jadi, Om akan jadi ayah saya? Ardian Pranata dan Larasati Wijaya langsung saling menatap sambil tersipu malu. Pertama-tama aku harus memenangkan hati ibumu dengan benar dulu, kata Ardian Pranata sambil tersenyum kecil. Tapi kalau ibumu memberiku kesempatan, aku ingin menjadi ayah yang pantas untukmu. Larasati Wijaya duduk di sisi lain ranjang lalu menggenggam tangan Ardian Pranata. Ini akan menjadi pertarungan yang berat. Hal terbaik dalam hidup memang pantas diperjuangkan. Nadira Pranata memeluk mereka berdua dengan tangan kecilnya. Batuk saya sudah lebih enakan. Cinta ternyata menyembuhkan lebih cepat daripada obat. Tepat saat itu suara ketukan keras mengguncang pintu apartemen. Larasati Wijaya, buka pintunya sekarang juga. Kami membawa surat perintah pengadilan. Ratih Pranata akhirnya memainkan kartu paling berbahayanya dan perang memperebutkan hati Ardian Pranata resmi dimulai. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi masuk melalui jendela rumah baru keluarga kecil itu. Sebuah rumah hangat di kawasan tenang kelas menengah di Kemang, Jakarta Selatan. Cukup elegan untuk memenuhi kebutuhan Ardian Pranata, tetapi tetap sederhana sehingga membuat Larasati Wijaya merasa nyaman tinggal di sana. Nadira Pranata, yang kini sudah benar-benar sehat dan penuh kebahagiaan, berlari di taman mengejar kupu-kupu sementara Larasati Wijaya menyiapkan sarapan dan Ardian Pranata memeriksa beberapa dokumen yayasan baru yang mereka dirikan bersama. Pertarungan hukum itu berlangsung selama 4 bulan yang melelahkan. Ratih Pranata mencoba membuat pengadilan menyatakan Ardian Pranata tidak stabil secara mental. Ia menyewa detektif pribadi untuk mencari keburukan Larasati Wijaya yang sebenarnya tidak pernah ada dan menekan Dewan Direksi agar mengeluarkan adiknya dari PT Pranata Konstruksi. Namun Ardian Pranata membuktikan bahwa cinta juga bisa menjadi kekuatan yang strategis. Dengan bantuan pengacara independen, ia mendokumentasikan secara rinci pemulihan fisik dan mentalnya. Ia juga menunjukkan bukti kelalaian medis yang dilakukan keluarganya sendiri selama ia koma, lalu membandingkannya dengan perhatian tulus yang diberikan oleh Nadira Pranata. Dan yang paling penting, ia mengancam akan membuka ke publik berbagai kontrak gelap perusahaan yang selama ini diam-diam disembunyikan oleh Ratih Pranata. Pada akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Ardian Pranata mempertahankan 40% saham perusahaan, Ratih Pranata memegang 35%. Sedangkan sisanya dijual kepada investor luar. Ardian Pranata akan mengurus proyek perumahan rakyat, sementara Ratih Pranata tetap menangani proyek properti mewah. Yang paling mengejutkan justru datang dari Vanessa Kusuma. Ia menjadi orang pertama yang menerima kenyataan baru itu. Selama proses hukum berlangsung, ia jatuh cinta pada pengacara Ardian Pranata, seorang pria duda seusianya yang benar-benar menghargai kecerdasan dan ambisinya. Pernikahan mereka dijadwalkan bulan depan dan secara mengejutkan mereka bahkan mengundang Ardian Pranata serta Larasati Wijaya. Sayang, kamu sudah siap? Tanya Larasati Wijaya dari dapur sambil mengenakan seragam putih perawat barunya. Setelah semua yang terjadi, ia akhirnya kembali melanjutkan kuliah keperawatan. Ardian Pranata bersikeras ingin membiayai seluruh pendidikannya, tetapi Larasati Wijaya tetap mempertahankan harga dirinya. Ia setuju Ardian Pranata membayar uang kuliah, tetapi dirinya tetap bekerja paruh waktu di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Sebentar lagi, sayang, jawab Ardian Pranata sambil memeriksa beberapa dokumen.
Aku cuma sedang melihat daftar pasien untuk kunjungan hari ini. Di RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta, Ardian Pranata mendirikan program percobaan bernama Yayasan Sahabat Senyap, sebuah program di mana anak-anak relawan mengunjungi pasien koma atau pasien yang menjalani pemulihan panjang. Nadira Pranata menjadi koordinator anak resmi program itu dan setiap hari Sabtu ia membawa anak-anak lain untuk berbagi cerita, lagu, dan gambar dengan pasien yang kesepian. Ayah Ardian Pranata, teriak Nadira Pranata sambil berlari masuk ke rumah. Lihat apa yang saya temukan. Di tangannya ada seekor kupu-kupu kecil dengan sayap yang terluka. Kasihan sekali, dia tidak bisa terbang dengan baik. Kita bisa menyembuhkannya, kan? Larasati Wijaya mendekat lalu memeriksa kupu-kupu itu dengan hati-hati. Kurasa dia cuma butuh istirahat dan kasih sayang, Nak. Sama seperti yang dulu kamu berikan pada ayah saat beliau sakit. Dan seperti yang ayah berikan pada kita setiap hari, tambah Nadira Pranata dengan kebijaksanaan polos khas anak yang tumbuh dalam cinta besar. 1 jam kemudian mereka bertiga sudah berada di rumah sakit. Nadira Pranata bersikeras membawa kupu-kupu itu di dalam kotak kecil berlubang karena ia yakin melihat sesuatu yang indah bisa membuat pasien merasa lebih baik. Di kamar 318. Seorang pria parubaya bernama Hendra Mahendra sudah 2 minggu koma setelah kecelakaan kerja. Keluarganya hanya datang setiap hari Minggu dan sepanjang waktu lainnya ia sendirian. Halo Pak Hendra Mahendra, kata Nadira Pranata dengan keramahan hangat yang kini sudah menjadi bagian dari dirinya. Nama saya Nadira Pranata dan ini ayah ibu saya, Larasati Wijaya dan Ardian Pranata. Kami datang menemani Bapak. Ia naik perlahan ke kursi di samping ranjang persis seperti saat pertama kali mendekati Ardian Pranata beberapa bulan sebelumnya. Saya membawa teman kecil untuk Bapak. Ini kupu-kupu yang sedang sembuh sama seperti Bapak. Ayah saya bilang kadang hal paling indah membutuhkan waktu sebelum bisa terbang lagi. Monitor pasien menunjukkan peningkatan aktivitas kecil namun jelas terlihat. Larasati Wijaya dan Ardian Pranata saling menatap penuh rasa takjub dan cinta. Putri mereka bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga menemukan karunia untuk menyembuhkan hati manusia. Pak Hendra Mahendra tahu tidak, lanjut Nadira Pranata lembut. Ayah saya dulu tidur lama sekali seperti Bapak dan saya selalu menyanyikan lagu supaya beliau tidak takut. Boleh saya nyanyikan lagu untuk Bapak? Tanya Nadira Pranata lembut. Gadis kecil itu mulai menyenandungkan lagu Nina Bobo yang dulu ia nyanyikan untuk Ardian Pranata dan untuk sesaat seluruh ruangan kembali dipenuhi keajaiban yang pernah mengubah hidup mereka beberapa bulan sebelumnya. Nina Bobo oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk, di lorong rumah sakit, Melati Nugraha memperhatikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ardian Pranata mendekatinya perlahan. Kak Melati Nugraha, terima kasih. Kalau malam pertama itu kakak tidak membantu diam-diam, semua ini tidak akan pernah terjadi. Melati Nugraha tersenyum haru. Pak Pranata, maaf, maksud saya Ardian Pranata. Saya hanya mengikuti suara hati saya dan ternyata keputusan kecil itu mengubah 3 kehidupan selamanya. 2 jam kemudian, saat mereka berjalan menuju mobil di parkiran rumah sakit, Nadira Pranata tiba-tiba berkata riang, kupu-kupunya sudah bisa terbang sedikit. Saya rasa Pak Hendra Mahendra juga akan segera bangun. Bagaimana kamu tahu, sayang? Tanya Larasati Wijaya sambil tersenyum. Karena waktu saya cerita kalau sekarang saya punya keluarga lengkap, dia tersenyum sedikit. Kecil sekali, tapi benar-benar tersenyum. Orang biasanya lebih cepat bangun kalau tahu ada cinta yang menunggu mereka. Ardian Pranata berhenti di tengah parkiran lalu memeluk 2 perempuan yang paling dicintainya itu. Kalian tahu apa yang aku pelajari? Selama ini aku ternyata tidur selama 35 tahun, bukan hanya 3 bulan. Aku memang hidup, tapi aku tidak benar-benar terbangun sampai kalian mengajarkanku bagaimana rasanya mencintai dan dicintai tanpa syarat. Larasati Wijaya mengecupnya lembut. Dan kami belajar kalau keajaiban itu nyata dan sering datang saat kita paling tidak menduganya. Nadira Pranata ikut memeluk mereka berdua. Saya belajar kalau keluarga bukan cuma soal darah, tapi soal cinta. Dan malaikat kadang hanyalah anak kecil biasa yang ingin membantu. Dalam perjalanan pulang,
Ardian Pranata terus memikirkan bagaimana seorang gadis kecil berusia 6 tahun telah mengajarkannya pelajaran paling penting dalam hidupnya. Bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari jumlah uang di rekening bank, tetapi dari seberapa banyak cinta yang kita berikan dan terima. Dan terkadang, untuk menemukan kehidupan yang benar-benar kita butuhkan, kita harus bangun lebih dulu dari mimpi yang dibangun orang lain untuk kita. 5 tahun kemudian, cahaya matahari Minggu sore masuk melalui jendela ruang keluarga saat Ardian Pranata membaca koran dan Larasati Wijaya merapikan piring makan siang. Nadira Pranata, yang kini berusia 11 tahun, sedang bermain di halaman bersama dua adik angkatnya, Rangga yang berusia 8 tahun dan Kirana yang baru 5 tahun. Keduanya berasal dari program adopsi yang sudah dijalankan keluarga itu selama beberapa tahun terakhir. Program Yayasan Sahabat Senyap berkembang sangat besar hingga kini berjalan di 12 rumah sakit di Jakarta serta 3 kota lainnya yaitu Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Nadira Pranata masih menjadi koordinator anak termuda di Indonesia dan kisahnya telah menginspirasi dokumenter televisi, berita nasional, bahkan sebuah buku. Larasati Wijaya berhasil lulus keperawatan dengan nilai terbaik dan sekarang memimpin Departemen Humanisasi Rumah Sakit di RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta. Sementara itu Ardian Pranata mengubah PT Pranata Konstruksi menjadi perusahaan yang fokus pada pembangunan perumahan rakyat dan proyek sosial. Ayah, kata Nadira Pranata sambil masuk ke ruang keluarga membawa sebuah surat. Ada ini untuk ayah. Ardian Pranata membuka amplop itu. Surat tersebut berasal dari RS Pondok Indah Jakarta. Kepada Tuan Ardian Pranata, bacanya keras-keras agar Larasati Wijaya ikut mendengar. Dengan senang hati kami memberitahukan bahwa Bapak Hendra Mahendra, pasien yang mengalami koma selama 6 minggu di rumah sakit kami, telah sadar sepenuhnya minggu lalu. Selama masa pemulihannya, beliau terus menyebut seorang gadis malaikat yang bernyanyi untuknya. Ketika kami menunjukkan foto program Yayasan Sahabat Senyap, beliau langsung mengenali putri Anda, Nadira Pranata. Larasati Wijaya berhenti mengeringkan piring. Pak Hendra Mahendra sudah sadar? Bukan cuma sadar, lanjut Ardian Pranata sambil tersenyum haru. Beliau juga ingin bertemu langsung dengan keluarga kita untuk mengucapkan terima kasih. Katanya suara Nadira Pranata adalah alasan beliau kembali hidup. Nadira Pranata tersenyum bangga. Saya sudah tahu beliau pasti bangun. Saya memang selalu membangunkan mereka. Larasati Wijaya memeluk putrinya sambil tertawa kecil. Tidak selalu, sayang. Tidak selalu, jawab Nadira Pranata polos. Tapi sebagian besar iya. Dan kalaupun mereka tidak bangun, setidaknya mereka tahu ada seseorang yang peduli pada mereka. Ardian Pranata melipat surat itu perlahan lalu memandang keluarganya dengan mata penuh rasa syukur. Di halaman belakang rumah, Rangga sedang mengajari Kirana naik sepeda, sementara Larasati Wijaya merapikan dapur sambil bersenandung pelan. Di sofa ruang keluarga, Nadira Pranata sibuk menggambar lagi salah satu gambar keluarga bahagia yang sudah menjadi ciri khasnya. Kalian tahu tidak apa yang sedang kupikirkan? Kata Ardian Pranata sambil tersenyum. Kita adalah keluarga paling beruntung di dunia. Kenapa? Tanya Kirana sambil berlari masuk ke rumah. Karena kita menemukan satu sama lain saat paling membutuhkan, jawab Rangga. Dan karena kita punya banyak cinta untuk diberikan. Dan karena cinta selalu menemukan jalannya, tambah Nadira Pranata tanpa mengalihkan pandangan dari gambarnya. Larasati Wijaya duduk di samping Ardian Pranata di sofa. Sekarang kamu sedang menggambar apa, sayang? Rumah baru kita. Tapi kita sudah punya rumah, kata Kirana bingung. Rumah ini berbeda. Lebih besar. Ada tempat khusus untuk menerima anak-anak dari Yayasan Sahabat Senyap. Dan ada taman besar tempat semua kupu-kupu yang terluka bisa sembuh. Ardian Pranata memandang gambar itu dengan kagum. Sebuah rumah besar dengan banyak jendela berwarna, taman penuh bunga, dan puluhan gambar anak-anak dari berbagai usia yang bermain bersama sambil tersenyum. Indah sekali, Nadira Pranata. Tapi rumah kita sekarang memang sudah terasa kecil? Nadira Pranata akhirnya mengangkat wajahnya dari gambar lalu tersenyum manis. Bukan begitu, Ayah. Saya bukan mau kita membangun rumah baru.
Lalu, maksud saya, keluarga kita masih akan bertambah. Larasati Wijaya dan Ardian Pranata saling berpandangan. Menurutmu kita akan punya berapa banyak adik lagi? Tanya Larasati Wijaya sambil tertawa kecil. Sebanyak anak-anak yang membutuhkan kita. Malam harinya, setelah semua anak tertidur, Larasati Wijaya dan Ardian Pranata duduk di halaman belakang sambil memandang langit penuh bintang. Kamu percaya dengan yang dikatakan putri kita tadi? Tanya Larasati Wijaya pelan. Tentang keluarga kita yang masih akan bertambah? Ardian Pranata menggenggam tangan istrinya erat. Nadira Pranata punya kemampuan istimewa untuk memahami apa yang dibutuhkan hati manusia. Kalau dia bilang keluarga kita akan bertambah, mungkin dia benar. Ia tersenyum lembut. Dan kalau memang ada anak-anak lain yang membutuhkan cinta kita, aku siap menerimanya. 6 tahun lalu aku hanyalah pria mati yang terbaring di ranjang rumah sakit. Sekarang aku punya istri yang kucintai, 3 anak luar biasa, dan hidup yang penuh tujuan. Larasati Wijaya tersenyum misterius. Kalau yang datang nanti bukan anak adopsi? Ardian Pranata menatapnya bingung. Maksudmu? Perlahan Larasati Wijaya mengambil tangan suaminya lalu menempelkannya ke perutnya sendiri. Bagaimana kalau bayi kita sendiri? Mata Ardian Pranata langsung dipenuhi air mata. Larasati Wijaya, kamu hamil? Sudah 6 minggu. Saya baru tahu pagi tadi, tapi saya ingin memastikan dulu sebelum memberitahumu. Ardian Pranata langsung memeluk dan menciumnya seolah itu ciuman pertama mereka. Apakah Nadira Pranata sudah tahu? Larasati Wijaya tertawa pelan. Sepertinya iya. Dia selalu tahu semuanya lebih dulu daripada kita. Dari jendela kamarnya, Nadira Pranata diam-diam melihat kedua orang tuanya berpelukan di taman lalu tersenyum bahagia. Ia tahu ada satu gambar kecil lagi yang harus ditambahkan ke lukisannya. Gadis kecil itu kembali ke tempat tidur lalu berbisik pelan seperti doa yang selalu ia ucapkan setiap malam selama 6 tahun terakhir. Terima kasih karena sudah membiarkan saya menjaga ayah. Terima kasih untuk keluarga kami. Dan terima kasih karena sudah mengajarkan bahwa cinta selalu menemukan jalannya. Di kamar sebelah, Rangga dan Kirana tidur nyenyak dalam pelukan kasih sayang keluarga baru mereka. Di kamar utama, Larasati Wijaya dan Ardian Pranata berbicara pelan tentang nama bayi dan mimpi-mimpi masa depan mereka. Dan di berbagai rumah sakit di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta, anak-anak dari Yayasan Sahabat Senyap terus menemani pasien-pasien kesepian, menyanyikan lagu Nina Bobo dan membisikkan kata-kata harapan. Karena Nadira Pranata telah mengajarkan kepada semua orang bahwa kita tidak perlu menjadi malaikat untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan. Terkadang cukup menjadi manusia yang memiliki hati besar dan percaya bahwa cinta mampu membangunkan siapa saja yang sedang tertidur dalam kesepian. Kisah Ardian Pranata, Larasati Wijaya, dan Nadira Pranata membuktikan kepada dunia bahwa keluarga terkadang bukan dilahirkan, melainkan dipilih dengan cinta, bahwa cinta sejati mampu melewati segala rintangan, dan bahwa ketika seorang anak percaya kepada kita sepenuh hati, kita bisa memindahkan gunung sekalipun. Dan begitulah, minggu yang dimulai dari seorang gadis kecil yang muncul di sebuah kamar rumah sakit sambil berkata, "Jangan takut, saya di sini," akhirnya berubah menjadi kehidupan penuh cinta, tujuan hidup, dan keajaiban yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tamat. Kisah indah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan cinta sejati dan membangun keluarga yang sesungguhnya. Kadang kesempatan kedua datang justru saat kita paling tidak menduganya. Dan seperti yang kita lihat, cinta mampu melewati segala rintangan ketika ada keberanian untuk berubah dan memperjuangkan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ardian Pranata mengubah seluruh hidupnya demi cinta kepada Nadira Pranata dan Larasati Wijaya, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada uang atau kesuksesan, melainkan pada momen-momen sederhana bersama orang-orang yang kita cintai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian seperti halnya menyentuh hati kami, jangan lupa dukung channel Kisah Manis dengan menyukai video ini dan membagikannya kepada teman maupun keluarga yang juga menyukai cerita penuh cinta dan harapan. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi dan menghangatkan hati. Kalau kalian ingin mendengar lebih banyak kisah seperti ini,
Jangan lupa subscribe channel Kisah Manis dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita baru tentang cinta, keluarga, dan keajaiban hidup. Dan tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Kami senang mengetahui bahwa sahabat-sahabat Kisah Manis datang dari berbagai penjuru Indonesia. Menurut kalian, apakah cinta benar-benar punya kekuatan untuk mengubah hidup seseorang? Apakah kalian pernah mengalami momen ketika seorang anak kecil membawa cahaya dan harapan ke dalam hidup kalian? Ceritakan pengalaman kalian di bawah ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Kisah Manis.